Hai teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Berikut adalah contoh siklus hidrologi pendek atau siklus kecil. Pertama-tama terjadi penguapan, lalu terjadi kondensasi, dan turunlah hujan. Jenis siklus hidrologi yang pertama adalah siklus hidrologi pendek atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Nah, ini adalah tahap dari siklus pendek. Yang pertama adalah sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Yang kedua adalah karena penguapan tersebut maka terjadilah kondensasi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Yang ketiga, awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Siklus sedang. Siklus air yang selanjutnya adalah siklus sedang. Siklus sedang tentunya memiliki proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Berikut adalah tahapan terjadinya siklus sedang. Yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air dalam kurung macam-macam laut, samudera, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi. Uap air yang telah terbentuk atau hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat, lalu terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Kemudian hujan turun di atas permukaan daratan bumi. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Yang ketiga adalah siklus panjang atau siklus besar. Selanjutnya adalah siklus hidrologi panjang atau siklus hidrologi besar. Siklus hidrologi panjang atau besar ini memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada dua siklus di atas. Beberapa tahapan dari siklus hidrologi panjang antara lain sebagai berikut. Berikut ini adalah tahapan dari siklus besar. Matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air dalam kurung laut, samudera, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi. Kemudian uap air mengalami sublimasi. Uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Kemudian terjadilah hujan di atas daratan bumi. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus. Terima kasih.